Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman, pembahasan tentang setan itu begitu sangat menarik sepanjang masa. Tapi perlu diingat, membahas tentang setan bukan membuat nama setan itu dipuji atau menjadi menarik, melainkan untuk mengetahui identitasnya serta cara menjatuhkan kita, manusia, ke dalam dosa. Camkan baik-baik hal itu. Nah, kalau berbicara mengenai setan atau iblis, maka kita mengenal istilah Lucifer. Dalam bukunya Gabriel Amorth yang berjudul Seorang Eksorsis menceritakan kisahnya, dikatakan bahwa setan merupakan sebutan yang hanya diberikan untuk Lucifer dan terkadang juga untuk Beelzebul, yaitu roh jahat yang tertinggi atau pemimpin tertinggi kerajaan setan yang sering juga disebut sebagai pangeran dunia atau penghulu setan. Sedangkan untuk roh jahat lainnya disebut dengan setan menggunakan huruf kecil. Di dalam beberapa pengungkapan saat proses eksorsisme, Beelzebul mengatakan bahwa dia bukan panglima tertinggi, melainkan kedua tertinggi setelah Lucifer. Artinya, dari keterangan ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Lucifer lah yang menjadi pemimpin tertinggi dalam dunia setan. Pembahasan tentang Lucifer pun tidak lepas dari berbagai macam perspektif, termasuk perspektif kitab suci, perspektif literatur, dan perspektif seni lukis. Cerita Mogan kali ini akan coba menyajikan Lucifer dalam perspektif kitab suci. Kita masuk dalam perspektif kitab suci. Teman-teman, sebutan Lucifer mengacu pada teks bahasa Latin Vulgara dalam kitab Yesaya 14 ayat 14 yang tertulis, Quo mudo cecidisti de caelo Lucifer qui mane ore baris, cruisti interam qui venerabus gentes. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, Lucifer, putra pajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Namun dalam teks ahli bahasa Ibrani, kata Lucifer ditulis dengan kata Helel ben Sahar. Secara umum kata ini berarti bercahaya atau menyombongkan diri. Cahaya yang ada dalam dirinya menyebabkan ia sombong dan melepaskan diri dari Allah sebagai sumber cahaya sejati. Bahkan menolak untuk memuji kemuliaan Allah. Secara khusus, kata Helel dapat ditempatkan dalam kajian yang lebih mendetail mengenai nuansa katanya dalam beberapa teks Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan sifat-sifat dari Lucifer. Yang pertama, kata Holelim dalam Mazmur 75. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Senada dengan kata Resaim yang berarti orang jahat. Dalam konteks ini, Lucifer mempunyai semangat untuk membuat orang menjadi jahat dan mendorong manusia untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Anda bisa membandingkan dalam Mazmur 73 ayat 3. Dan dalam teks Yunani, kata yang digunakan untuk menerangkan Lucifer adalah proi anetelon. Proi berarti fajar pagi. Anatelo berarti naik, terbit, dan terbit bersinar. Dalam kamus bahasa Latin, Lucifer, R-I-M berarti bintang ziarah, Zuhara, Venus, juga bintang kejora, juga bintang timur,
putra Aurora dan ayah Zeik, tapi juga bisa berarti fajar. Orang-orang yang dipilih Lucifer menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut untuk melawan langit dan lidah mereka membual ke bumi. Kita bisa baca dalam kitab Mazmur 73 ayat 8 sampai dengan 9. Walau demikian, mereka tidak akan tahan di depan mata Allah. Mazmur 5 ayat 6. Lucifer dan pengikutnya memang melawan Allah dan mengutuki para leluhur yang taat pada Allah. Ingat, Lucifer itu melawan Allah dan mengutuki para leluhur yang taat pada Allah. Namun kuat kuasa Allah tetap melampaui mereka. Dengan demikian, kata Lucifer, Helel, menunjukkan pada makhluk yang sombong dalam berbicara dan angkuh dalam memandang wajah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 1 Samuel 21 ayat 14, kata Helel digunakan untuk menggambarkan orang yang bertingkah laku gila. Tidaklah kamu melihat bahwa orang itu gila. Dalam konteks ini, bandingkan dalam 1 Samuel 21 ayat 15, juga kitab Yeremia 25 ayat 16. Orang menjadi gila karena kemurkaan Allah melihat kesaksian hidup mereka. Karena itu pengikut Lucifer dipandang dunia sebagai orang gila karena jauh dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lucifer digambarkan sebagai orang yang bersikap tanpa menggunakan akal budinya. Nah, hal ini kentara dalam kitab Ayub 12 ayat 17. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dalam tulisan ini, Allah sendiri yang menjadi hakimnya dan mengangkat kembali kebijaksanaannya, hakam, pemahaman dan pembedaan roh. Allah tidak mengendaki kita sebagai anak-anaknya berkat pembaptisan hidup tanpa akal budi. Allah ingin meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermainkan tukang tenung agar mereka yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan dapat binasa. Anda bisa bandingkan dalam kitab Yesaya 44 ayat 25. Itu kurang lebih bagaimana dan tamogan kali ini mengenai Lucifer dalam perspektif kitab suci. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan ketemu lagi dalam tamogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.